Haleluya. Saya percaya hadirat Tuhan kuat masih terus bekerja. Kita menikmati waktu-waktu memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini berita yang khusus karena ini berita Natal. Kita akan diberkati lebih dalam lewat firman Tuhan. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara untuk Roh Kudus terangi kita, sehingga kita dapatkan lawatan Tuhan, kuasa Tuhan. Ada mujizat. Sementara perkataan firman Tuhan dikatakan ada mujizat. Sementara pemberitaan firman Tuhan dilepaskan, ada mujizat. Bapa, dalam nama Yesus, siapapun yang ikut bersama-sama kami dalam Natal online ini, dimanapun kami berada, Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau jamah. Ada Roh Kudus, ada pengurapan Tuhan, ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan kuat, sehingga mendatangkan penyingkapan, membangkitkan iman, mengerjakan mujizat di dalam setiap kami Tuhan. Jamah setiap keluarga-keluarga, jamah dimanapun kami berada. Kami dengar firman Tuhan ini dan kami diberkati karenanya. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Wow, haleluya. Kita sudah menikmati sebagian dari acara Natal kita, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara akan sangat diberkati lebih lagi setelah firman Tuhan ini, karena masih ada beberapa acara lagi. Saya sebagai gembala sangat berterima kasih untuk semua tim yang sudah bekerja keras. Bapak Ibu Saudara, tahun 2020 ini adalah tahun yang berat bagi kita. Tapi ini tidak menjadi alasan untuk kita tidak merayakan Natal. Ini tidak menjadi alasan untuk kita tidak bersuka cita. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ada banyak masalah, ada banyak peristiwa-peristiwa yang mengecewakan terjadi. Tapi Alkitab berkata untuk kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Apalagi hari ini kita lakukan pesta rohani. Enggak ada masalah, kita tetap berpesta, tapi pesta rohani. Kenapa? Karena Raja segala raja, dia hadir, dia lahir di muka bumi ini. Jadi kita selayaknya kita merayakannya, kita bersyukur walaupun kondisi sulit, walaupun kondisi berat. Tidak ada alasan untuk kita tidak merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita, untuk berpesta secara rohani. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk hal tersebut semua sudah bekerja dengan luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini walaupun Natal online, tapi ini Natal pertama kali dari Hope yang melibatkan begitu banyak orang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Justru dalam keadaan pandemi, di mana kita nggak bisa kumpul, kita pikir hanya beberapa orang yang akan terlibat di acara Natal karena ini online. Tetapi ternyata ini rekor. Ini pertama kali kita bikin acara Natal di mana yang terlibat untuk berpartisipasi dalam acara Natal ini terbanyak. Dan saya sangat berterima kasih. Semua sudah bekerja keras. Berminggu-minggu mereka sampai larut malam. Dancer, kemudian praise and worship, mereka harus sampai larut malam. Multimedia yang terakhir, mereka yang harus bekerja untuk supaya acara ini bisa tampil dengan sangat bagus kepada kita. Terima kasih untuk multimedia, dan juga terima kasih untuk anak-anak sampai orang yang lanjut usia bisa ikut bersama-sama di dalam menyukseskan acara Natal kita. Dan tema Natal kita tahun ini adalah Yesus menyatakan dirinya untuk menghancurkan pekerjaan iblis, yang dikutip dari terjemahan bahasa Inggris. Kita ambil dalam terjemahan bahasa Inggris, itu memang seperti itu bunyinya dalam King James. Jesus declares himself to destroy the devil's work. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, ini ayat utama kita. Untuk inilah anak Allah, yaitu Yesus,
menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kata menyatakan dirinya dan membinasakan perbuatan iblis di dalam terjemahan King James itu digunakan kata menyatakan diri untuk menghancurkan. Dia memanifestasikan dirinya untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan dari iblis. Dan ini yang menjadi tema kita. Bapak Ibu Saudara, lihat apa yang sedang terjadi pada tahun 2020 ini. Dan saya beritahu, ini bukan pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan iblis. Nah, kita nggak boleh kalah. Justru kita ada. Kita harus hancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Nah, apa itu pekerjaan iblis? Menurut Yohanes 10 ayat yang ke-10, ini pekerjaan iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa pencuri ini? Iblis. Jadi iblis dia datang mencuri, membunuh, membinasakan. Ini 3 pekerjaan iblis. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan kalau kita lihat pekerjaan iblis ini bukan baru ada belakangan ini karena Yesus sudah mau datang sehingga dia bekerja keras. Sejak dari awal dunia iblis sudah bekerja. Kita lihat dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Kemudian kita lihat ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, menurut beberapa penafsiran, salah satu penafsiran adalah antara ayat 1 dan ayat yang kedua ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Yaitu peristiwa iblis dicampakkan. Di dalam Yesaya dan kitab Yeskel kita lihat iblis dibuang dari surga ke bumi. Dan waktu dia dicampakkan di bumi, ini yang dia kerjakan. Kenapa? Karena kita percaya waktu Tuhan menciptakan, Allah kita itu sempurna. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan menjadikan dalam segala hikmat dan kebijaksanaan. Jadi tidak mungkin waktu Tuhan bekerja tidak sempurna. Atau ada yang salah yang perlu diperbaiki. Siapa yang setuju dengan saya bahwa Allah kita adalah Allah Maha Kuasa, Allah yang sempurna. Jadi begitu dia bekerja pasti sempurna, tidak perlu diulang berkali-kali. Jadi waktu Tuhan membuat penciptaan langit dan bumi pasti sudah sempurna. Sehingga kemudian ada penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa antara ayat 1 dan ayat 2 ada sebuah peristiwa yang terjadi, yaitu iblis dicampakkan. Nah, waktu iblis dicampakkan itulah di sini dikatakan bumi menjadi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Nah, kita lihat kata belum berbentuk dalam terjemahan bahasa asli itu digunakan kata kacau balau. Dan semua tahu bahwa Tuhan kita nggak pernah mengerjakan kekacauan. Jadi siapa yang mengerjakan kekacauan? Siapa pengacau itu? Iblis. Jadi yang pertama kita lihat apa yang dibuat iblis terhadap ciptaan Tuhan. Yang pertama adalah kacau balau. Jadi dia membuat semuanya menjadi kacau balau. Kemudian yang kedua, kosong. Dia membuat bumi ini menjadi kosong. Yang ketiga, gelap gulita. Jadi apa yang saya ingin jelaskan? Hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami hidup kita kacau balau. Tidak berbentuk. Karena berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi mengacaukan semua, bahkan program planning kita, bahkan apa yang sementara kita kerjakan jadi kacau. Membuat masa depan kita itu jadi kosong. Kita nggak tahu harus buat apa. Termasuk kantong kita ikut jadi kosong. Karena mungkin ada yang harus mengalami masalah PHK di dalam pekerjaan. Gelap gulita. Kita meraba-raba. Bahkan pandemi COVID-19 ini masih berjuang pemerintah, tenaga medis, ahli-ahli untuk menemukan penangkal dari COVID-19 ini. Jadi kita lihat, betul-betul gelap gulita. Kita sedang meraba-raba apa yang harus dikerjakan. Kira-kira tahun 2021 bisnis apa yang terbaik yang harus kita kerjakan. Tahun 2020, mungkin Bapak Ibu sudah masih ingat khotbah saya di awal, berdasarkan nubuatan banyak hamba-hamba Tuhan bahwa tahun 2020 salah satunya adalah segala sesuatu akan dibuat ulang, ditata ulang lagi. Dan betul, kita lihat semuanya
dibongkar lagi, dibuat baru, kita harus melakukan hal yang baru. Makanya sekarang kita kenal ada namanya new normal. Kita hidup dalam satu kenormalan yang baru. Tidak lagi seperti yang semula. Dunia nggak akan pernah sama lagi. Pertama, dunia nggak pernah sama waktu peristiwa menara kembar. Waktu peristiwa menara kembar di Amerika. Peristiwa WTC. Kemudian sekarang peristiwa pandemi COVID-19, segalanya berubah. Dunia nggak akan sama lagi. Semua ditata ulang lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini akibat apa? Pekerjaan iblis. Dia membawa masalah. Dan ini terhadap ciptaan, sekarang kepada manusia kita lihat. Apa ini yang buat iblis kepada manusia sejak awal? Di dalam Kejadian pasal 3, kita bisa menemukan di situ iblis membuat manusia jatuh dalam dosa dan mengalami kutuk. Ada 3 kutuk yang terjadi pada waktu itu. Yang pertama adalah penyakit, yang kedua adalah kemiskinan, dan yang ketiga adalah maut. Dan kita bisa lihat apa maksud kedatangan Tuhan di dunia ini. Di dalam perjanjian lama itu sudah ditulis nubuatan-nubuatannya. Yesaya menubuatkan bahwa kedatangan Yesus adalah untuk membereskan semua masalah ini. Kita lihat dalam Yesaya 53 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya, lihat, ini nubuat tentang Yesus. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi dia tanggung penyakit, dia tanggung kesengsaraan. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi jelas Yesaya menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum betul-betul Yesus ada di muka bumi ini, apa yang harus dilakukan oleh Yesus waktu dia ada di muka bumi ini. Nah, bagaimana cara Yesus melakukannya? Yang membuat semua kutuk, apakah itu penyakit, apakah itu kemiskinan, maupun maut itu bisa dikalahkan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus memberi diri, mati sebagai penebus salah dan penanggung dosa. Lihat 2 hal ini. Yesus memberi diri untuk mati sebagai penebus salah dan penanggung dosa. Yesaya 53 ayat yang ke-8 mulai. Sesudah penahanan dan penghukuman, ini dinubuatkan. Yesus lahir, kemudian di dalam kehidupan Yesus di muka bumi ini selama 33 tahun, dijelaskan juga apa yang dia akan alami. Ini salah satunya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Nah, kalau terputus dari negeri orang-orang hidup artinya mati. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ayat 9. Orang menempatkan kuburnya. Lihat, ini dia dikubur. Jadi dinubuatkan dia akan mati di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya pertama sebagai penebus salah. Jadi bagaimana cara Yesus melakukannya? Dia menyerahkan dirinya untuk mati sebagai penebus salah. Penebus dosa kita. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat yang ke-12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia, lihat, menanggung dosa banyak orang
dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi dia menjadi penebus salah, dia menjadi penanggung dosa. Dosa dan kesalahan itulah yang membuat manusia itu berada di bawah kutuk, berada di bawah kuasa iblis. Dan kapan itu dimulai? Di mana Yesus memulai proyeknya di muka bumi? Dimulai dengan peristiwa Natal. Makanya Bapak Ibu Saudara, walaupun keadaan hari-hari ini sangat memprihatinkan, tapi tidak ada halangan untuk kita lakukan pesta rohani. Sekali lagi, pesta rohani. Bukan sekedar kumpul-kumpul, kemewahan, makan-makan, dan semuanya. Itu enggak alkitabiah. Yang dimaksudkan di sini adalah pesta rohani. Adalah rasa syukur kita kepada Tuhan karena dia lahir di muka bumi ini. Kita rayakan dengan sukacita kelahirannya di muka bumi ini. Karena itu dimulai dengan Yesus lahir. Nah, kalau dia nggak lahir, dia nggak ada di muka bumi ini, cerita selanjutnya di mana Yesus akan mati nggak akan terjadi. Yesus akan bangkit nggak akan terjadi. Jadi itu dimulai dengan peristiwa Natal. Matius 1 ayat 21. Alkitab berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa dia dinamakan Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Yesus sendiri itu artinya Tuhan adalah keselamatan. Jadi Yesus sendiri artinya Tuhan adalah keselamatan. Kemudian kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi di Matius 1 ayat 21, dia harus dikasih nama Yesus karena dia yang menebus dosa. Yesus itu artinya Tuhan adalah keselamatan. Sekali lagi, Yesus artinya Tuhan adalah keselamatan. Di dalam Lukas 2 ayat 11 katakan Yesus itu akan disebut juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir, "Loh, kalau Yesus datang menyatakan dirinya untuk menghancurkan pekerjaan iblis, terus kenapa sampai sekarang kita lihat pekerjaan iblis itu masih ada? Kalau Yesus menghancurkan pekerjaan iblis." Nah, ingat, Bapak Ibu Saudara, ingat. Yang dihancurkan adalah pekerjaannya, bukan iblisnya. Iblis sampai hari ini belum dihukum, belum ditawan. Nanti akan ada waktunya, iblis akan ditawan selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun yang dimana dunia akan mengalami 1000 tahun damai, kemudian iblis akan dicampakkan ke dalam lautan api. Dia akan mengalami penghukuman kekal. Tapi selama dia belum dihukum, iblis masih bebas bekerja di muka bumi ini. Karena itu, siapa yang harus melanjutkan untuk menghancurkan pekerjaan iblis ini? Nah, kita lihat dulu. Kata menghancurkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, kata menghancurkan yang di dalam bahasa Inggris digunakan kata destroy, menghancurkan. Dalam terjemahan bahasa asli, itu artinya pertama, melepaskan orang yang terikat. Bukan terlibat, maaf. Di sini melepaskan orang yang terlibat. Melepaskan orang yang terikat. Kemudian yang kedua, membatalkan. Nah, apa yang dibatalkan? Yaitu penghukuman, dosa, kutuk. Itu dibatalkan. Yang ketiga, mengeluarkan dari penjara. Dari penjara apa? Dari penjara neraka. Jadi setiap orang sekarang yang lahir di muka bumi ini, sudah mereka berada di bawah kuasa iblis. Mereka di bawah kuasa penjara neraka. Kecuali mereka mau percaya kepada Yesus. Yang keempat, menghilangkan otoritas. Otoritas apa yang dihilangkan? Otoritas iblis atas setiap orang. Jadi bicara tentang menghancurkan, bicara tentang melepaskan orang yang terikat. Siapapun yang terikat, Yesus sudah datang dan Yesus menghancurkan itu, melepaskannya. Yesus membatalkan hukuman iblis atas kita, kutuk iblis atas kita. Kemudian Yesus datang mengeluarkan kita dari penjara. Yesus datang menghilangkan
otoritas iblis atas kita. Itulah yang Yesus lakukan waktu dia masuk 3 hari ke dalam alam maut. Untuk dia mengalahkan iblis, mengambil otoritas itu. Nah, sampai sekarang iblis masih terus bekerja. Tetapi kita bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Sekali lagi, itu bukan cuma pekerjaan Tuhan Yesus. Berita baiknya, kita bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Nah, caranya bagaimana? Dengan mengalami penyataan Yesus dalam hidup kita. Jadi caranya gimana? Mengalami penyataan Yesus dalam hidup kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, di situ dikatakan tadi, untuk inilah anak Allah atau Yesus menyatakan diri. Jadi kita harus mengalami penyataan Yesus ini di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapa? Yesus itu. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia menyatakan diri, dunia nggak mengenal. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang, lihat, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus sudah datang. Dia telah menyatakan diri kepada manusia. Sayangnya dunia masih menolak, banyak orang belum bisa melihat terang itu. Yesus menerangi kita, menyatakan diri, banyak orang yang belum bisa melihatnya. Tapi kepada setiap orang yang bisa menerima penyataan itu, Alkitab berkata, dia diberi kuasa menjadi anak Allah. Nah, ini bukan cuma sekedar kuasa untuk menjadi anak. Sekali lagi, ini bukan sekedar kuasa untuk menjadi anak, tetapi menerima kuasa untuk menggunakan kuasa Allah. Sekali lagi, jadi ini bukan hanya bicara di ayat 12, ini bukan hanya bicara tentang kuasa menjadi anak, tetapi kita juga menerima kuasa untuk menggunakan kuasa Allah. Itu dua hal yang berbeda. Apa artinya kita jadi anak, tapi kemudian kita nggak punya power, otoritas. Nah, kata kuasa di sini exousia, otoritas. Jadi kita diberikan otoritas untuk memakai kuasa Allah. Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Kita lihat Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi lihat, Tuhan Yesus dia datang menyatakan diri kepada kita. Waktu kita terima terang, terima penyataan itu, kita lihat, dia jadikan mata hati kita terang, sehingga kita dapat mendapatkan penyataan Tuhan, agar kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat, ini yang saya mau tekankan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ada kuasa yang hebat di dalam kita, amin. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Kita lihat ukuran kuasa itu. Seperti apa? Kuasa yang dikerjakan Bapa di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Kemudian, ayat 21. Jauh lebih tinggi, perhatikan. Dari segala pemerintah, dari penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut.
Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, lihat, kuasa itu sekarang ada di dalam kita. Kalau kita dapatkan penyataan itu, kita tahu bahwa kuasa itu ada dalam kita. Kuasa yang membangkitkan Yesus, yang mendudukkan Yesus di sorga, lebih tinggi dari semua pemerintah, semua penguasa, kekuasaan, kerajaan. Tiap nama yang dapat disebut. Termasuk COVID-19, termasuk penyakit, termasuk maut, termasuk kemiskinan, resesi, Bapak Ibu Saudara. Ini berita baik untuk setiap kita. Tetapi kita yang harus gunakan kuasa itu untuk menghancurkan apa yang sedang terjadi. Saya beritahu bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini bukan pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan iblis. Ini saatnya kita gunakan kuasa itu. Tugas kita selanjutnya untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Kasih tahu kiri kanan. Tugas kita selanjutnya untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Matius 16 ayat 16 sampai 17. Yesus beritahu itu. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lihat ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saya tanya, berapa banyak yang sedang mendengar khotbah ini sudah percaya kepada Yesus? Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara ada kelompok orang percaya. Dan ingat, ini untuk semua orang percaya, bukan sebagian orang percaya. Karena ayat 16 dimulai, yang percaya yang dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis? Jadi ini bukan hanya sebagian orang. Siapa saja yang percaya dan dibaptis, begitu kita percaya di ayat 17 bilang, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Apa tanda-tanda yang menyertai orang percaya? Mereka akan mengusir setan-setan. Wah, usir setan-setan. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu bahwa iblis yang menyebabkan masalah. Kalau keluarga bermasalah, usir setan-setan yang menyebabkan masalah. Kalau keuangan bermasalah, usir setan-setan yang menyebabkan masalah. Kalau pekerjaanmu bermasalah, iblis usir yang menyebabkan masalah. Usir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan mengular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit. Dan orang-orang itu akan sembuh. Jadi kita lihat di sini, mereka akan memegang ular. Ini bukan sengaja pegang ular, Bapak Ibu. Ular di sini bicara tentang iblis. Kemudian di sini katakan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kenapa? Orang itu bisa sembuh karena Yesus datang memang menghancurkan pekerjaan iblis, sakit penyakit. Oleh belur-belurnya akan sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, penyakit ini pekerjaan iblis atas manusia. Memang saya harus akui, ada orang-orang yang kemudian tidak sembuh dan mereka harus pulang kepada Bapa di surga. Ini cuma cara meninggalnya saja. Sekali lagi, cuma cara pulangnya saja. Jadi hanya karena kemudian, kenapa tetap ada orang bahkan sampai hamba Tuhan sakit, enggak sembuh bahkan sampai harus meninggal? Ya, karena ini cuma cara meninggalnya saja. Betul, maut sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan, dengar, maut sudah dikalahkan. Tetapi tubuh fisik kita ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Alkitab bilang, daging dan darah. Makanya dari debu kembali kepada debu. Kita harus diganti dengan tubuh kemuliaan. Nah, seringkali cara untuk diganti dalam tubuh kemuliaan itu memang kita harus meninggal. Mati, kemudian dibangkitkan dalam tubuh yang baru. Tapi tidak semua orang Alkitab bilang akan meninggal. Pada waktu Yesus datang, pada waktu tanda diberi, Paulus berkata bahwa ada orang-orang yang tidak meninggal, mereka akan tetap hidup sampai Yesus datang. Saya sih beriman, sampai Yesus datang, saya tetap hidup. Saya bisa melihat kedatangan Yesus dan saya diubahkan dalam keadaan hidup. Tubuh fisik ini diubahkan dalam tubuh yang baru. Tubuh yang berkemenangan, tubuh kebangkitan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita nggak perlu mencas, menghakimi. Kalau ada orang-orang yang meninggal, bahkan sampai hamba Tuhan yang meninggal. Itu cuma cara saja mereka berpulang. Saya percaya bahwa memang pekerjaan mereka sudah selesai di muka bumi ini. Bukan berarti pekerjaan iblis tidak dihancurkan. Pekerjaan iblis tidak dikalahkan. Justru Alkitab bilang, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, kuasamu sudah nggak ada lagi. Jadi kalaupun kita mati, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang mati, Bapak Ibu Saudara,
itu bukan berarti maut. Karena yang maut sebenarnya yang disebutkan oleh Alkitab adalah kematian kekal di dalam api neraka. Sementara ada orang-orang yang mengalami kematian hanya untuk pindah tempat mengalami tubuh kebangkitan nanti. Jadi itu tidak ada hubungan dengan pekerjaan iblis tidak dikalahkan. Nah, saya balik lagi. Ini pesan saya yang terakhir. Bagaimana kita terus bisa bergerak kuat menghancurkan pekerjaan iblis itu? Kuncinya adalah terus mengalami penyataan Yesus. Efesus 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ini doa Paulus kepada jemaat Efesus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Apa doanya dia? Ayat 17. Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini namanya menyatakan diri. Bapak Ibu Saudara, penyataan diri Tuhan pertama kepada kita waktu kita responi dengan lahir baru. Tetapi kita harus terus bertumbuh mengenal Tuhan. Karena itu supaya kita bisa bertumbuh dalam mengenal Tuhan, kita harus mendapatkan penyataan pribadi Tuhan. Lewat apa? Lewat roh hikmat dan wahyu. Artinya lewat firman dan Roh Kudus. Itu terjadi waktu kita bersekutu dengan Dia dalam firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita baca, kita renungkan firman Tuhan. Kita juga bersekutu dalam Dia, dalam pujian, penyembahan, dalam doa-doa kita. Lewat dua hal ini, kita akan mengalami penyataan Kristus, penyataan Yesus terus menerus. Nah, waktu kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, ayat 18 berkata, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti pengharapan-pengharapan yang Tuhan berikan pada kita. Dan itu hanya lewat penyingkapan, penyataan pribadinya. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, waktu kita membaca dan mengerti firman Tuhan, kita tahu betapa kayanya kemuliaan bagian. Jadi kemuliaan bagian yang diberikan kepada kita bukan cuma sebagian, tapi begitu banyak dan sangat kaya. Makanya di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 itu kita akan bertumbuh dalam kemuliaan yang semakin besar. Seiring dengan pengenalan kita akan Allah, kita diubah serupa dengan Kristus. Jadi pengenalan akan Allah membawa kita semakin serupa dengan Kristus, kemudian kita diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Makanya kita akan bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bagaimana kita bisa bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan itu? Waktu kita terus dapatkan penyataan pribadi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa, kita siapkan hati kita. Saya mau berdoa di berita Natal ini, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu memang ada kondisi-kondisi yang sulit, ada kondisi-kondisi yang berat yang sedang kita hadapi. Tapi ingat, Yesus menyatakan dirinya untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Kita memanfaatkan hari Natal ini untuk kita mulai berdoa. Tuhan, saya dengar firman-Mu, ternyata Engkau datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Kita gak bisa menolak apa yang sedang terjadi saat-saat ini. Tapi kita bisa menghancurkan pekerjaannya. Pekerjaan iblis yang akan mencuri, yang hanya akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan biarkan iblis tetap mengikat kita. Saya sudah jelaskan tadi, menghancurkan itu berarti melepaskan orang yang terikat. Ada banyak mungkin Bapak Ibu Saudara yang terikat oleh dosa, oleh kelemahan, oleh banyak hal. Tapi Yesus datang menghancurkan pekerjaan iblis itu. Dan kita pun bisa melakukannya. Menghancurkan itu berarti membatalkan semua kutuk, membatalkan semua dosa, membatalkan semua penghukuman. Kita yang harus mengalami penghukuman, tapi Yesus sudah membatalkan itu. Melepaskan kita dari penjara, apapun yang sedang memenjara hidup kita hari-hari. Menghilangkan otoritas siapa yang dihilangkan? Otoritas iblis.
digantikan dengan kita menerima otoritas dari Tuhan. Yesus sudah ada di surga, tapi dia sudah mendelegasikan kuasa itu kepada kita. Kitalah yang sekarang, di dalam kitab Yakobus 5, di dalam kitab Petrus dikatakan, kita harus melawan iblis. Dalam 2 Petrus dikatakan, di Petrus dikatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan mencari orang dan ditelannya. Kita nggak boleh kalah. Lawan dia. Hancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir setan. Usir setan-setan dari keluarga kita. Setan-setan dari bisnis kita, dari kesehatan kita, dari masa depan kita, dari pasangan hidup kita, dari bisnis kita, dari pendidikan kita, dari apapun yang sedang kita kerjakan, dari pelayanan-pelayanan kita. Kita usir iblis itu. Mari Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah, buka hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa saat ini. Dalam nama Yesus, nyatakan dirimu. Nyatakan dirimu kepada setiap kami lebih lagi, supaya kami terbebas dari kuasa iblis, dari perbudakan iblis, dari penjara iblis, dari berbagai ikatan. Dan itu dimulai dengan penyataan Yesus yang pertama, di mana kita responnya dengan kelahiran baru, terima Yesus. Karena itu saya mau berdoa. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara Natal ini, engkau belum pernah secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mungkin engkau orang Kristen, mungkin engkau melayani, tapi engkau belum pernah secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, dimanapun engkau berada, kalau engkau berkata, saya mau terima Yesus secara pribadi, buka hatimu dan ikuti doa-doa saya hari ini. Siapapun saudara, atau mungkin engkau sudah pernah terima Yesus, tapi hari-hari ini hidup pun jauh dari Tuhan. Bahkan beberapa di antara saudara dengan sengaja meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini engkau berkata, Tuhan, aku mau berbalik, aku mau bertobat, aku mau memperbarui kembali komitmenku di dalam aku. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya buka hati saya. Saya mengundang engkau masuk di dalam hidup saya, menjadi Tuhan, Raja, Juru Selamat, penguasa tunggal atas hidup saya. Hari ini saya bertobat. Hari ini saya kembali kepadamu. Ampuni ketidaksetiaan saya, ampuni pengkhianatan saya. Saya kembali kepadamu Tuhan. Terima kembali saya sebagai anak, dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan jamah saudara. Saat ini terima meterai kuasa Roh Kudus-Nya, meterai darah Yesus yang menguduskan, menyucikan engkau dari segala dosa. Dan hari ini engkau sudah menjadi anak Tuhan. Yang kedua, saya mau berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami apapun pergumulan masalah. Saya berdoa sekarang dalam nama Yesus. Kami hancurkan, mari satukan hati bersama-sama saya. Kami hancurkan pekerjaan iblis. Setiap belenggu-belenggu, setiap ikatan-ikatan, setiap kutuk-kutuk dihancurkan dalam hidup kami. Yang menguasai kesehatan kami dengan sakit penyakit, dalam nama Yesus disembuhkan, sembuh sekarang dalam nama Yesus. Yang menguasai keuangan kami, membuat kami hitung dalam utang-utang. Yang menguasai bisnis kami, yang membuat bisnis kami bangkrut, seret. Yang menguasai karir kami, yang membuat karir kami mandek. Bahkan beberapa orang mungkin harus di PHK. Dalam nama Yesus, pekerjaan iblis atas hidup kami, kesehatan kami, keuangan kami, bisnis kami, pekerjaan kami, keluarga kami, termasuk atas masa depan kami, terhadap pelayanan kami, kami hancurkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Hari ini terjadi mujizat. Engkau yang sakit, dengan iman, taruh tanganmu di bagian yang sakit sekarang. Hari ini terjadi mujizat. In the name of Jesus. Kuasa di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu menyembuhkan engkau. Sekarang kau terlepas dari sakit penyakit. Engkau yang sedang dikuasai kekhawatiran, engkau yang sedang dikuasai oleh ketakutan, sekarang engkau terlepas dalam nama Yesus.
Ini hari kemerdekaan. Ini hari kemenangan-Mu. Saya mau berdoa sekarang. Yang terakhir, berapa banyak yang rindu berkata, Tuhan, aku ingin mengalami penyataan-Mu lebih lagi, penyataan diri-Mu lebih lagi. Aku ingin mengalami pengenalan akan Engkau. Roh hikmat dan wahyu penuhi aku. Mata hatiku diterangi, agar aku dapat melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan Kristus atas hidupku. Betapa kayanya kemuliaan Tuhan, sehingga kita bisa mengalami kemuliaan dari kemuliaan kepada kemuliaan, bertumbuh dari kemuliaan pada kemuliaan. Angkat dua tanganmu. Bapa, dalam nama Yesus, kami ingin mengalami pengenalan akan Engkau lebih lagi. Kami ingin bertumbuh dalam pengenalan Engkau. Nyatakan dirimu lewat roh hikmat, lewat roh wahyu, sehingga mata hati kami diterangi. Bawa kami untuk suka membaca, mendengar firman-Mu, merenungkan firman. Bawa kami untuk suka bersekutu dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar hari-hari ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Kami bersama Engkau, kami bisa mengenal Engkau, mengerti firman-Mu, mendengar suara Tuhan, merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan saat ini. Setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan saat ini, sama-sama katakan amin.